Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsuri dari kelas RPL dengan NPM 32241200003. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mungkin mereview praktek yang sudah saya lakukan. Yang pertama itu adalah kemarin tadi saya sudah praktek sebelumnya saya sudah praktek untuk proses sistem rem, cara kerja rem dan tipe-tipenya. Jadi untuk tadi ketika saya praktek itu menggunakan sistem rem depan Avanza, yang dimana tipe rem itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah rem kaki, rem parkir, dan rem tambahan. Rem kaki pengontrolannya itu menggunakan kaki. Rem parkir digunakan terutama untuk memarkir kendaraan. Dan rem tambahan digunakan untuk kombinasi rem biasa kaki dan digunakan untuk truk diesel dan kendaraan berat. Atau sering kita jumpai adalah brake. Gitu. Rem kaki dikelompokkan menjadi 2, yaitu rem hidrolis dan rem pneumatik. Rem hidrolis lebih respon, lebih cepat dibandingkan dengan tipe lainnya, dan juga konstruksinya lebih sederhana. Tipe hidrolis juga mempunyai konstruksi yang khusus, handal, superior, desain fleksibel. Dengan adanya keuntungan tersebut, rem hidrolis banyak digunakan untuk kendaraan untuk penumpang dan truk ringan. Tipe rem hidrolis dari sistem rem hidrolis ini, penggunaannya itu menggunakan hidrolik atau cairan untuk penekanan kendaraan. Komponen-komponen rem hidrolis adalah antara lain itu ada booster rem, master cylinder rem, katup pengimbang. Yang kedua adalah booster rem. Booster rem ini berfungsi untuk menampung tekanan dari atau udara dari mesin untuk membantu proses pengereman agar lebih ringan. Itu dari kesimpulan dari booster rem. Dan untuk selanjutnya adalah master cylinder, berfungsi untuk mengubah gerakan pedal rem ke dalam tekanan hidrolis. Itu fungsi dari master cylinder. Terus ada selanjutnya adalah rem parkir. Rem parkir ini berfungsi untuk memarkirkan kendaraan agar tidak menggelinding tanpa adanya pengemudi. Itu bisa membahayakan kendaraan itu sendiri. Jadi untuk kemarin yang saya buka itu adalah sistem rem, untuk rem cakram. Rem cakram itu sendiri adalah menggunakan bantuan dari penekanan oli untuk membantu menekan brake pad atau kampas rem untuk mengurangi laju. Saya garis bawahi, fungsi rem itu adalah mengurangi laju kendaraan, bukan untuk menghentikan kendaraan yang sebenarnya. Kalau itu langsung berhenti, pasti pengemudinya itu akan terjadi kecelakaan. Tapi kalau untuk menghentikan kendaraan secara kontinu, secara perlahan, untuk menjaga keselamatan para pengemudi dan pengemudi. Baik, itu tadi ulasan singkat dari prinsip dari rem hidrolik. Rem hidrolik garis besarnya itu adalah oli atau cairan dot 3 yang ditekan dan untuk mendorong ke brake pad ataupun kampas rem akan mengurangi putaran dari piringan cakram itu sendiri, yang berfungsi untuk terjadilah penurunan kecepatan. Baik, itu tadi rem cakram. Untuk selanjutnya itu adalah rem tromol. Sebetulnya rem tromol dan rem cakram itu tidak berbeda jauh, hanya
sedikit banyak konstruksinya itu yang agak berbeda, tapi tetap sama-sama menggunakan hidrolik. Rem tromol itu sendiri itu yang video yang sudah saya lihat, yang sudah praktek yang sudah saya lakukan, rem tromol itu sendiri adalah menekan kedua piston rem agar membuka, disalurkan kepada brake pad atau kampas rem untuk mengurangi putaran atau mengurangi laju dari tromol itu sendiri. Diteruskan berarti dari sistem atau mungkin oli rem ini diteruskan menuju piston rem diteruskan menuju brake atau kampas rem untuk mengurangi laju kendaraan itu sendiri, untuk mengurangi kecepatan. Nah, baik, untuk yang nomor 3 itu adalah rem tangan. Rem tangan itu sejujurnya itu hanya digunakan ketika kendaraan itu berhenti dan bukan untuk kendaraan ketika berjalan. Terus ada yang tanya, loh itu ada yang menggunakan rem tangan, itu adalah kesalahan penggunaannya dari sistem rem itu sendiri. Jadi sistem rem ini berfungsi untuk menyepit tromol, ataupun kebanyakan rem tangan itu di belakang ya, tidak di depan. Jadi rem tangan ini berfungsi untuk mengikat atau seketika menghentikan putaran dari tromol itu sendiri atau drum brake, agar tidak terjadi putaran atau mobil itu merosot tanpa ada pengemudi. Jadi kalau untuk pada jalanan yang agak naik ataupun agak turun, ketika mobil dibutuhkan untuk berhenti di situ dan tidak memungkinkan di tempat yang rata, lah disinilah fungsi dari kegunaan handrem. Jadi untuk handrem itu sendiri digunakan pada kendaraan yang naik ataupun turun, yang artinya tidak seimbang. Jadi kalau memarkir kendaraan pada kendaraan yang datar, itu alangkah baiknya itu jangan ditarik handremnya, karena itu bisa dapat menyebabkan lengket antara kampas dan drum, mengakibatkan, kalau dalam bahasa bengkelnya itu ngancing, remnya itu ngancing karena penarikan handrem dan kendaraan itu berhenti di tempat itu terlalu lama. Jadi alangkah baiknya itu hanya mungkin diganjal depan dan belakang saja untuk lebih amannya. Baik, itu tadi ulasan-ulasan yang dimana komponen-komponennya itu tidak berbeda jauh. Yang pertama itu adalah drum yang berbentuk bulat, brake pad, kampas rem, piston bawah, dan brake pad itu untuk tempat penataan rem tromol. Terus selanjutnya itu nepel untuk membuang angin, selang oli itu untuk sebagai jalurnya oli. Jadi untuk yang depan itu tidak berbeda jauh. Yang pertama itu adalah master silinder atas, itu untuk kedua rem tromol dan belakang. Master booster rem juga sama, digunakan di rem tromol dan rem cakram. Selanjutnya itu adalah kita turun di selang rem, ada fleksibel, ada yang dari besi. Yang fleksibel itu untuk ditempatkan pada tempat-tempat yang terjadi perpindahan posisi, di situ pakai fleksibel. Selanjutnya itu masuk ke master rem, diteruskan kepada piston, dilanjutkan ke kampas rem untuk menghentikan laju. Baik, itu tadi adalah sedikit banyak penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila Pak dosen sudah melihat video saya dan masih banyak kekurangan, karena kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.